Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam program Sapaan Gembala GKI 5 pada hari Selasa 25 Januari 2022 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Saya berharap dan berdoa agar Bapak Ibu tetap dalam keadaan bersuka cita di dalam Tuhan apapun situasi dan kondisinya saat ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang boleh Engkau karuniakan kembali kepada setiap kami. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan apapun situasi dan keadaan kehidupan dunia saat ini ataupun kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami, terlebih lewat firman-Mu Tuhan, Engkau hendak menyapa setiap kami. Bersabdalah Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang memimpin dan mengurapi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita pilih pada hari ini dari Kejadian pasal 12 ayat 4. Kejadian 12 ayat 4 akan kita renungkan dengan tema melangkah dengan iman. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Abram adalah sosok tokoh yang di kemudian hari namanya berubah menjadi Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Peristiwa yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan hari ini adalah salah satu titik tolak iman Abraham ditunjukkan, dibuktikan. Ketika Allah berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya menuju sebuah tempat yang telah Tuhan tunjukkan, di mana pada saat itu Abraham sebenarnya sudah cukup memiliki harta benda, istri, kekayaan. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh, Abraham sebenarnya adalah keturunan Terah, di mana sang ayah itu berasal dari keluarga yang mapan. Sangat mengayomi anak-anaknya, yaitu Abraham. Dan akhirnya mereka meninggalkan Haran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara usia, sebenarnya usia 75 itu meskipun bagi kita saat ini ya usia itu cukup tua, tetapi pada masa itu sebenarnya usia 75 memang tidak terlalu tua, karena banyak orang yang usianya sampai 100 lebih gitu ya. Tapi biar bagaimanapun usia 75 bukan usia yang muda lagi. Konon katanya pada masa-masa itu usia orang yang masih dianggap muda itu adalah usia 40. Tahun ini saya akan usia 40 Bapak Ibu, nanti katanya itu lagi gagah-gagahnya, lagi produktif-produktifnya, lagi gesit-gesitnya, begitu lagi semangat-semangatnya. Demikian juga ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia kurang lebih usianya juga 40. Tetapi pada saat Abram diperintah Allah, Abram pada saat itu masih namanya ya, usianya sudah 75. Dengan jelas tadi dikatakan usianya 75 tahun mau menunjukkan bahwa itu bukan usia yang muda lagi. Tapi kita melihat bagaimana Abram akhirnya membawa istrinya dan juga keponakannya ikut bersama-sama dengan dia menuju tanah Haran. Meninggalkan Haran menuju tanah yang ditunjukkan, yaitu tanah Kanaan, yang nantinya kalau kita baca lebih lanjut, ini adalah tanah yang akan diberikan kepada keturunan Abraham. Pada saat itu Abraham belum mempunyai anak. Tapi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum perkataan ayat 4 ini ditulis, sebenarnya adalah Allah berfirman bahwa Abram akan ditunjukkan suatu negeri, di sana dia akan dibuat menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan diberkati, namanya akan menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ini perkataan firman yang dipercayai oleh Abram sehingga dia benar-benar berangkat meninggalkan Haran menuju tanah perjanjian.
meninggalkan kemapanan, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan segala hal yang sudah settle itu demi untuk perkataan firman yang dia juga belum tahu bentuk wujudnya seperti apa, tetapi dia percaya. Nah, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah langkah iman Abraham. Abraham bisa menjadi teladan kita dalam hal iman dan ketaatan. Abraham bukan hanya diberikan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tetapi dia memiliki ketaatan untuk mengimani firman itu dengan langkah yang nyata, langkah iman. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita juga harus terus dilatih. Iman kita kepada Allah di dalam Kristus bukan hanya berhenti dalam retorika, kata-kata, atau bahkan hanya terselip dalam benak hati kita. Yang penting saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saya minggu ibadah, sembahan bulanan rutin rajin, sudah selesai. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tidak hanya berhenti di situ. Kita harus menyadari bahwa setiap kita mempunyai sebuah visi dari Tuhan, mempunyai panggilan dari Tuhan untuk dikerjakan dalam hidup dan kehidupannya. Walaupun seringkali ketika kita diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk melangkah, kita diuji iman percaya kita. Kadang kita harus meninggalkan kemapanan, kenyamanan, zona nyaman. Terkadang kita juga harus siap untuk diperhadapkan dari situasi yang tidak menentu, yang kita tidak tahu. Namun ketika kita sungguh percaya dan melangkah dengan iman, maka percayalah seperti Abraham yang akhirnya melangkah dengan iman dengan penuh ketaatan. Perkataan firman itu benar-benar terjadi di tengah kemustahilannya. Kita tahu Sarah sampai pada usia 90, dia belum punya anak, tetapi ketika Tuhan berfirman, engkau akan mempunyai anak, Sarah tertawa, dan itu akhirnya menjadi sebuah hal yang terbukti. Perkataan firman itu, Sarah bisa mengandung dan mempunyai anak. Dan Abraham pada saat itu usianya juga sudah lanjut. Tapi dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini saya mengajak kita sekali lagi di awal tahun ini, bukan hanya kita sudah berefleksi atas 1 tahun perjalanan yang mungkin banyak sekali liku-liku, kegagalan, penyesalan, dan kita sudah mengawali sebuah komitmen di tahun yang baru, merangkai-rangkai, merencanakan, membuat resolusi untuk hal-hal yang akan kita jalani, yang mungkin membutuhkan sebuah komitmen yang kuat, tekad yang bulat. Mari dengan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita kembali lagi, murnikan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kenyamanan, kemapanan bukan berarti sesuatu yang tidak kita butuhkan, tidak kita perlukan. Kita butuh berkat, kita butuh fasilitas, tetapi jangan sampai berkat dan fasilitas itu mengaburkan kemurnian, kepekaan hati kita untuk melihat, menangkap visi Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti, tapi ketika kita sudah menangkap apa yang menjadi visi Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, maka kita imani, kita percayai, dan kita melangkah dengan iman. Apapun, kita yakin bersama Tuhan kita akan beroleh sukacita, beroleh berkat. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul untuk melanjutkan pekerjaan yang sekarang atau beralih. Mungkin saudara saat ini sedang mencoba sebuah usaha baru yang lagi galau bimbang, benar nggak ya ini usaha dari Tuhan? Murnikan hati terus, bawa dalam doa terus, tangkap suara Tuhan, tangkap apa yang menjadi visi Tuhan untuk dikerjakan dengan apa yang kau lakukan, dan percayalah Tuhan pasti memberkati. Mungkin saat ini engkau sedang siap-siap untuk memikirkan sekolah mana yang akan engkau pilih, kampus mana yang akan engkau jadikan tujuan merenda masa depan.
bahkan mungkin juga pasangan hidup. Mari kita murnikan hati kita, temukan visi Tuhan, panggilan Tuhan. Dan dari situ percayalah, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dan memberkati. Selamat terus melangkah dengan iman, apapun yang menjadi pilihanmu, murnikan hatimu, temukan visimu di dalam Tuhan. Maka akan ada sukacita, akan ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kembali boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan, belajar dari langkah iman Abraham. Anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan untuk menapaki tahun 2022 ini dengan keyakinan, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan memiliki visi panggilan dalam setiap diri kami masing-masing. Berikan kami kepekaan dan keteguhan hati iman untuk boleh menangkap pesan itu dan juga boleh menghidupinya, untuk kami terus boleh bukan hanya merasakan berkat-berkat Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi saksi Tuhan yang terus hadir dan berkarya di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul antara tindakan operasi ataupun pengobatan saja. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul pekerjaannya antara lanjut atau mencari tempat yang lain. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang, bergumul untuk masa depan lewat kampus sekolah yang akan dipilihnya, sekolah-sekolah yang akan dijalaninya, juga bahkan mungkin pasangan hidup. Tuhan, Kau terus menyatakan firman-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu, berikan kepekaan kepada setiap anak-anak-Mu, ajar mereka untuk terus dekat pada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan saya yakin, kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menunjukkan jalan-jalan. Itu semua menjadi saluran berkat Tuhan dinyatakan, dan berkat Tuhan juga dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Berikan mereka hati dengan penuh ketekunan, kerajinan dalam belajar, mengerjakan setiap tugas-tugas belajar. Dan mereka yang masih berenda di bangku kuliah, Tuhan Kau tolong agar mereka juga dimampukan menyelesaikan setiap tugas-tugas tanggung jawab belajarnya, agar kuliahnya juga boleh selesai dengan baik, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kami mendoakan untuk para orang tua yang mencukupkan, yang mengupayakan segala kebutuhan pembiayaan. Tuhan Kau akan mencukupkan, menyediakan dan memenuhi semua kebutuhan itu. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang sedang juga berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakit. Biar Tuhan terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu, terutama untuk para lansia lanjut usia, dalam keseharian mereka, dalam keterbatasan mereka, dalam kesepian mereka. Yakinkan mereka Tuhan, teguhkan iman mereka Tuhan, untuk terus melihat kasih setia Tuhan, karya Tuhan dalam hidup mereka, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang memberikan perhatian dan kepedulian. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami juga terus bersehati, berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bersama-sama kembali memerangi penyebaran COVID-19 yang begitu meningkat kembali penyebarannya. Tuhan berkati para medis, setiap garda terdepan, untuk mereka juga terus diberikan perlindungan, kekebalan, kewaspadaan, dan juga kami semua bangsa Indonesia kembali murnikan lagi atau dikompakkan lagi, diketatkan lagi ketaatan protokes, sehingga semuanya akhirnya bisa kami lalui Tuhan. Sekali lagi kami mohon agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan yang lebih baik semakin boleh nyata bagi setiap bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara sekalian, mari terus lanjutkan kehidupan-Mu, setiap tugas, karya, dan pelayanan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.